Guys, dua desa di Jawa Barat terancam hilang di lelang bank. Pertanyaannya, di manakah KGM yang terkenal keras menggusur warga? Dua desa di Jawa Barat dijadikan sebagai jaminan utang di Bank Indonesia dan terancam disita oleh negara. Kasus ini terjadi di tahun 1980-an, di mana desa ini dijadikan jaminan oleh salah satu oknum untuk perkebunan. Intinya seperti itu. Tidak berlama-lama, kita simak videonya bersama-sama. Guys, dua desa di Jawa Barat terancam hilang di lelang bank. Pertanyaannya, di manakah KGM yang terkenal keras menggusur warga yang menempati tanah pemerintah? Tapi ketika tanah warga yang dirampas terkesan lembek. Bayangkan, sebuah desa yang berdiri sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, rumah-rumah yang sederhana, sawah yang hijau, dan warga yang bergantung pada tanah leluhur, kini tiba-tiba ada pelang merah menyala. Direktorat Jenderal Keuangan Negara, penyitaan atas hak tanah. Ini bukan fiksi, ini adalah kenyataan di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, sebuah desa yang dijadikan agunan bank sejak 1980-an, kini terancam dilelang. Lucu tapi menyedihkan. Tapi bagi ratusan warga ini adalah mimpi buruk yang menghancurkan hidup. Ceritanya sederhana tapi absurd. Pada tahun 1980, seorang pengusaha meminjam uang ke bank, menjadikan seluruh wilayah desa sebagai jaminan. Tanah seluas ratusan hektar, termasuk lahan warga yang sudah turun-temurun, tiba-tiba jadi milik bank. Dan saat utang macet, kini setelah 10 tahun, desa itu disita dan siap dilelang. Kepala desa Budianto membantah desanya yang dimaksud. Tapi fakta tetap ada dua desa di Bogor yang terjebak konflik serupa, termasuk perebutan dengan Perhutani dan BLBI. Warga mereka yang membayar pajak, kini kehilangan hak atas tanah. Ini terjadi di Jawa Barat, provinsi terpadat di Indonesia, di bawah kepemimpinan Deddy Mulyadi yang punya slogan Jabar Istimewa, pemberdayaan desa, kesejahteraan kepala desa, dan transformasi birokrasi. Tapi di manakah prioritas itu saat desa-desa seperti Sukawangi terancam hilang? Kritik mengalir deras. Apakah gubernur yang dikenal tegas ini, yang potong anggaran seremoni, yang ancam tutup jalan untuk tambang, sudah turun tangan? Baru minggu ini Deddy bilang turunkan inspektorat provinsi untuk selidiki, tapi terlambat. Warga bertanya, mengapa Pemprov Jabar tidak proaktif lindungi aset desa dari era Orde Baru ini? Ini bukan cuma soal satu desa, tapi simbol kegagalan lindungi rakyat kecil dari predator ekonomi. Bayangkan, ratusan keluarga kehilangan rumah, sawah, jadi milik korporasi. Budaya Sunda hilang di gilas roda ekonomi. Konflik dengan Perhutani sudah lama, tapi agunan bank ini menambah luka. Kumaha, Kang Deddy Mulyadi. Sore Pak Gubernur. Ya, saya yang pertama bahwa kalau melihat dari sejarah yang diceritakan oleh mantan sekretaris desa dan beberapa tokoh yang tadi ketemu dengan saya, ada kemungkinan yang terbesar bahwa tanah-tanah yang hari ini diklaim sebagai tanah jaminan yang dijaminkan the BI itu tanah-tanah yang di luar belanja yang dilakukan oleh pengusaha sebagai penjamin pinjaman pada waktu itu. Tetapi kan seluruhnya nanti harus dibuktikan. Nah, karena ini menyangkut keluh kesah masyarakat, maka saya memutuskan besok tim pengacara Provinsi Jawa Barat akan datang memvalidasi, memverifikasi, dan mengidentifikasi serta menjadi kuasa dari seluruh warga itu. Ini adalah apakah bukti kepemilikan yang menjadi jaminan itu sah atau tidak. Nah itu kan sudah ranahnya ranah hukum, nanti biarkan nanti tim kuasa hukumnya melakukan gugatan terhadap areal tanah yang bukan kepemilikan seseorang atau korporasi itu dijadikan jaminan. Nah itu ada sengketa hukumnya di situ. Oh ya baik, tadi sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur ya terkait masalah pemblokiran yang berada di Desa Sukamulya dan Desa kan di Desa Sukamulya sebetulnya tidak dilakukan lelang semua ya. Itu pun di Sukamulya luasnya 370 hektar. Cuman itu tidak semua bahwa tanah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terang-terangan sebut akan terlibat dalam upaya penyelesaian dua desa di Bogor yang terancam disita. Dua desa di Kabupaten Bogor yakni Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur terancam dilelang karena terkait aset sitaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Deddy mengatakan ada prosedur yang salah dalam memberikan jaminan sehingga ia akan turun tangan dan bertemu langsung dengan pihak bank juga desa untuk menyelamatkan aset tersebut. Deddy Mulyadi mengungkap akan meminta desa segera memperbarui data asetnya termasuk sertifikat dan data kepemilikan agar tidak terjadi kasus serupa di masa depan.
pengaduan. Tidak tanggung-tanggung, ia juga akan siapkan pengacara jika ternyata desa tersebut benar dijadikan aset jaminan bank. Diketahui masalah tersebut bermula sejak 1983 ketika tanah adat seluas ratusan hektar dijadikan jaminan utang oleh perusahaan perkebunan. Seiring waktu, aset tersebut masuk dalam putusan pengadilan dan dicatat sebagai bagian dari sitaan BLBI. Namun, banyak warga mengaku tidak pernah menjual tanah mereka sehingga muncul tumpang tindih kepemilikan. Guys, 2 desa di Jawa Barat terancam dilelang. Pertanyaannya, di manakah KDM? Di manakah KDM? Di manakah KDM? Tuh, kalau kata si Teko Toke, tuh ya, apapun pertanyaannya, di manakah KDM? Di manakah KDM? Di manakah KDM? Tai kali. Apa-apa disangkut pautinnya sama KDM terus. Permasalahan yang lama juga atau apapun disalahinnya KDM terus tuh. Udah, kata gua mah lu jangan diladenin, jangan ditanggepin. Si Teko Toke mah dia mah kalau ngomong tuh berdasarkan sentimen bukan argumen. Dia tuh kalau kritik berdasarkan kebencian bukan subjektif gitu. Lu ngapain sih pada ngeladenin si Teko Toke itu? Udah, dia mah kayak trompet, dia mah kalau semakin ditiup semakin nyaring. Udah, kalau trompet solusinya didiemin, ntar juga bakal diem sendiri. Udah ya, dia mah udah jangan diladenin. Intinya nih, 2 desa di Sukaharja dan Sukamulya ini Bogor jadi jamin utang bank, terancam dilelang. Udah, KDM Gubernur Jawa Barat tuh udah turun tangan. Dari pemerintah pusat juga Menteri Desa udah ngomong, katanya siap melawan. Lagian masa zaman udah merdeka begini masih ada aja desa yang disita bank, nggak mungkin juga. Udah, tenang aja, Bapak Aing dan pemerintah pusat juga nggak bakal tinggal diem, udah turun tangan. Bapak Aing mah udah ke lokasi. Emangnya si Teko Toke cuman ngebacot doang, udah ngebacot, diem, salah lagi. Kata dia mah di Sukawangi, ternyata kan di Sukaharja dan Sukamulya. Udah, dia mah jangan ditanggepin ya. Tuh kan, gue sebenarnya udah malas bahas si Teko Toke tuh. Saking gue ngeliat dia seliweran beritanya, bukan dari media sosial dia ya, karena gue mah udah nggak muncul-muncul lagi di FYP atau beranda gue udah berapa bulan, karena gue nggak mau tahu dan cari tahu lagi tentang dia ya. Udah, jangan diladenin si Toke mah ya. Oke, peace. Kok takut sejak kemarin kor-kornya masalah 2 desa di Bogor terancam tah buktikan bapak tolol Beungeut sia tan di mana mah Eko lain di mana KDM emangna Kang Deddy Mulyadi tiba heula jadi gubernur teh dasar sia mah eta tompel maneh tah dikamanakeun tah piceun tah ngerakeun sia. Ini saya sudah bertemu dengan warga Sukawangi, Sukamulya, Sukaharja. Seluruh masalahnya saya sudah paham. Semoga dalam waktu tidak terlalu lama ada langkah-langkah taktis yang dibuat. Seluruh warga tenang saja, gubernur bersama rakyat. Kasus seperti ini sering sekali terjadi di desa-desa ya, terutama bagi oknum-oknum yang menyelewengkan suatu jabatan. Kasus seperti ini pernah terjadi juga. Ini salah satu riwayat atau ya pernah juga orang tua saya alami. Waktu itu dulu menjabat sebagai sekretaris desa, dan kasus ini pernah terjadi ketika si lurahnya diam-diam bisa dibilang menyelewengkan surat, dan kasusnya diungkit ketika si lurah sudah tidak menjabat, bahkan hampir 30 tahun silam terjadinya gitu. Dan ini mungkin kasusnya sama seperti yang terjadi di Jawa Barat sekarang, 2 desa yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan atau jaminan utang ya, bisa dibilang seperti itu. Dan ini harus segera ditangani dan juga diluruskan ya. Dan untuk tanggung jawab seorang gubernur menyiapkan advokat dan lain sebagainya, itu salah satu bentuk kecintaan yang Deddy Mulyadi terhadap daerahnya agar terintegritas dan tidak disita oleh negara ya. 2 desa di Jawa Barat ini, di Bogor ya, dijadikan bahan untuk utang kepada Bank Indonesia, dijadikan jaminan
Dan ini di videonya viral sekali, banyak sekali yang mengangkat tentang kejadian ini, dan Kang Deddy bergerak cepat menyelesaikan dan bisa dibilang interogasi staf desanya, bahkan sampai kelurahannya, mencari tahu kronologi awalnya seperti apa dan bisa terselesaikan. Dan ini salah satu cara Kang Deddy, menurut saya ya, gubernur yang satset. Ketika suatu problem terjadi di daerahnya, langsung ditemui, langsung dibicarakan, langsung diobrolkan, langsung dirapatkan, dan langsung diputuskan solusi terbaiknya seperti apa. Dan untuk para penyinyir, terutama yang setiap hari mengkritiki Deddy Mulyadi, ini satu bahan juga ya. Jadi di manakah KDM, di manakah KDM? Dan ini terjadinya di tahun 1980-an, dan Kang Deddy belum jadi apa-apa waktu itu ya. Dan ini terjadi karena ya oknum-oknum tadi itu menyalahgunakan jabatan, bisa dibilang seperti itu kan ya. Ya, mungkin ada kepentingan tersendiri ya, ataupun ini memang kepentingan rakyat waktu dulu mungkin ya, kita tidak tahu karena kronologinya terjadi saat tahun 1980-an, dan mungkin ini sudah terpecahkan, solusinya sudah ditemui oleh Deddy Mulyadi. Jadi dua desa ini mungkin bisa kembali bekerja dengan nyaman tanpa ada hambatan penggadaian surat dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.